Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Pada malam ini kembali kita bersama-sama akan membahas kajian tentang berbagai petunjuk Allah dalam Al-Quran yang perlu kita ketahui, yang perlu kita bahas agar petunjuk itu dapat dipahami sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Al-Quran itu sendiri. Dan sekalian, kita sekarang akan membahas tentang pengertian wali menurut Al-Quran. Di kalangan umat pada umumnya itu kalau mendengar wali biasanya ya dikait-kaitkannya dengan wali-wali penyebar agama masa lalu yang menyebarkan agama, ya wali Songo gitu. Sehingga wali itu ya bahkan dianggap punya kesaktian. Sehingga di mana ada makam para wali itu banyak diziarahi oleh umat, dan bermacam-macam umat tingkah lakunya di sana dalam berziarah. Ada yang berdoa secara benar menurut syariat Islam. Ada juga yang justru meminta-minta ke kuburan itu, kuburan wali itu, minta yang berkaitan dengan duniawi. Itu umumnya banyak memahami tentang wali. Saudara sekalian, sehingga wali yang dimaksud oleh masyarakat umum, yaitu tadi banyak yang dikultuskan, ya, kuburannya itu dikeramatkan dan dijadikan tempat meminta-minta. Sementara menurut pengertian Al-Quran, tentu wali lain. Kalau kita mengikuti Al-Quran, ya, mengikuti ya, keterangan Al-Quran yang kita menggunakan metodenya Al-Quran bil Quran yang yufassiru ba'dhum ba'dha, kata wali dalam Al-Quran kurang lebih ada 13 ayat. Wali dalam Al-Quran mempunyai pengertian yang berbeda-beda, ya, tergantung sihul kalamnya. Paling kurang wali menurut Al-Quran ya kurang lebih ada 8 atau 9 pengertian, ya, kata mustarok. Pertama, wali dalam Al-Quran disebut sebagai amat dekat. Waliya, waliyan. Itu diterangkan di dalam surat Ali Imran ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwalan nas bi Ibrahima lalladzina taba'uhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 68, ya. Orang-orang yang paling dekat kepada Ibrahim, ya, ialah orang-orang yang mengikutinya, ya. Dan yang paling dekat kepada Nabi Muhammad yaitu orang-orang yang beriman besertanya. Jadi wali dalam Al-Quran satu berpengertian amat dekat, ya. Seperti diterangkan surat Ali Imran ayat 68. Yang kedua, wali dalam Al-Quran itu artinya melindungi atau penolong, ya. Waliya ay nasiro. Itu diterangkan surat An-Nisa, ya, surat 4 ayat 45. Silahkan dilihat surat An-Nisa, ya. Surat 4 ayat 45. Di situ diterangkan, ya. Wallahu a'lam bi'adaikum wa kafa billahi waliya
wa kafa billahi nasiro. Nah, ayat 45 ya. Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong. Di dalam pengertian yang kedua, wali menurut Al-Qur'an itu ialah melindungi atau penolong. Jadi beda dengan pemahaman umum di masyarakat. Ya. Yang ketiga, wali itu bisa berarti menguasai. Ya, waliyal balad. Ya. Waliyal balad. Ya. Yang menguasai negeri, wali nagari. Itu diterangkan diantaranya di surat Al-Maidah ayat 57. Silahkan dibuka, silahkan diteliti. Jadi pengertian yang ketiga, wali itu menguasai. Sementara pengertian yang keempat, wali itu mengasihi. Ya, waliyuhu wilayatan walaan. Ya, itu terangkan surat At-Taubah surat 9 ayat 71. Saudara sekalian, yang kelima, wali itu berpengertian menurut Al-Quran pengurus atau memimpin. Waliyatan falanal balad. Nah, itu diterangkan diantaranya surat Al-Maidah ayat 51. Saudara sekalian, pengertian selanjutnya dalam Al-Quran, wali itu bisa berpengertian sahabat. Nah, bisa berpengertian sahabat atau yang menolong. Maka silahkan bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 45. Kemudian menurut Al-Quran, wali itu juga mempunyai pengertian yang mengurus. Ya. Tawalla, waliyan, taulian. Nah, itu diterangkan surat Al-Kahfi. Surat Kahfi ayat 17. Jadi wali menurut Al-Quran sudah ada 7 pemahaman. Yang kedelapan, wali itu bisa berarti ya pemerintahan. Wali itu bisa berarti pemerintahan. Ya, baik pemerintahan di daerah, pemerintahan di pusat, bisa wali itu pemerintahan. Ya, itu diterangkan surat Al-Baqarah ayat 257. Jadi wali itu merupakan kalimat mustarok. Ya, jadi mempunyai beberapa pengertian tergantung syahul kalamnya. Silahkan kumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang wali, yang kurangnya ada 13 ayat. Tatkala diteliti, dikaji, maka akan ketemulah pengertian wali menurut Al-Quran. Jadi beda pengertian wali dengan pengertian ya yang dipahami oleh umumnya masyarakat. Saya ulangi, wali itu dalam Al-Quran berpengertian amat dekat. Yang kedua, melindungi atau penolong. Yang ketiga, menguasai. Yang keempat, mengasihi. Yang kelima, mengurus atau memimpin. Ya, yang keenam, sahabat atau penolong. Ya. Yang ketujuh, mengurus. Ya. Mengurus. Yang kedelapan, ya, pemerintahan. Pemerintahan juga wali. Ya. Kemudian yang kesembilan, kawan, pemimpin, pengurus. Jadi silahkan dikumpulkan ayat-ayat yang ada kata-kata walinya. Di situ akan bisa kita pahami pengertian wali menurut Al-Quran. Mudah-mudahan dengan penerangan singkat ini, ya, pemahaman wali menurut Al-Quran akan jauh berbeda tentunya pemahamannya dengan yang suka dipahami menurut masyarakat. Jadi masyarakat sering menyebut wali itu orang-orang yang menyebarkan agama Islam di Indonesia,
ya, sehingga makamnya sering dikunjungi karena dianggap keramat atau dikultuskan, dan orang banyak di situ ya berbagai macam kelakuan. Ada yang berdoa secara syar'i, ada yang justru meminta-minta kepada makam itu. Nah, inilah yang perlu ya dihindari, jangan terjadi bersikap terhadap wali itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pengertian-pengertian wali menurut Al-Quran ini dapat dipahami. Setelah paham, dipahami, ya, diyakini, silakan sampaikan kembali kepada yang lain. Insya Allah akan menjadi amal soleh. Bagian dari amal soleh menyampaikan pengertian-pengertian tentang pemahaman Al-Quran dari berbagai masalah. Dan menyampaikan Al-Quran ke tengah-tengah masyarakat itu merupakan bagian daripada jihad yang besar. Jadi jihad yang besar itu diantaranya menyampaikan, mensosialisasikan ya, Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.